Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 49. Dihadang para pria. Di tengah malam Windini terbangun dari tidurnya. Entah kenapa ia begitu ingin makan rujak serut. Sayang bangun, temani aku bikin rujak serut yuk. Ucap Windini sambil guncang badan Harry. Kiem. Aku ingin sekali makan rujak serut. Ucap Windini lagi. Ini sudah larut malam sayang. Besok saja buat rujak serutnya sekarang tidur lagi. Ucap Harry dengan mata yang enggan terbuka. Ya sudah kalau gak mau temenin aku mau buat sendiri. Ketus Windini lalu pergi menuju dapur. Dengan berat hati Harry membuka matanya. Ia segera keluar kamar untuk menyusul Windini. Sayang, kamu sedang apa? Tanya Harry pada Windini yang sedang mencari sesuatu di kulkas. Aku sedang mencari mangga muda yang aku ambil di rumah Papa Joseph. Ucap Windini dengan mata yang terus mencari. Nah, ini dia mangga mudanya. Ucap Windini lagi. Sayang, kamu yakin malam begini ingin makan mangga muda? Tanya Harry. Baru melihat mangga mudanya saja sudah membuat Harry nyengir membayangkan betapa asamnya mangga muda itu. Sudah, jangan banyak tanya, tolong bantu aku mengupas buahnya sayang. Pinta Windini. Dan Harry segera membantu sang istri untuk mengupas buah dan menyerut buahnya. Sudah selesai, apa kamu mau sayang? Ucap Windini. Tidak, kamu saja. Jawab Harry cepat. Ya sudah. Windini menyantap rujak serutnya dengan lahap. Terlihat ia tidak sama sekali merasakan asam dari buah mangga muda. Ada apa denganmu sayang? Kenapa akhir ini kamu terlihat berbeda? Batin Harry masih memperhatikan Windini. Kenapa kamu menatapku seperti itu sayang? Tanya Windini sambil mulut yang terus mengunyah makanan. Tidak apa sayang. Aku heran saja denganmu. Kenapa akhir ini kamu suka sekali dengan rujak? Ucap Harry. Entahlah, aku juga tidak tahu. Ucap Windini santai. Pagi hari Windini ke toko kue miliknya bersama Salwa. Hai dek. Ucap Julfin saat melihat Windini sedang menyusun kue. Kak Julfin. Ucap Windini antusias yang sudah mendekap sang kakak. Kak abis dari mana? Tanya Windini. Abis meeting di luar deh, kebetulan kakak lewat sini ya udah kakak mampir deh. Ucap Julfin. Nona ini diletakkan di mana? Tanya Salwa sambil membawa nampan berisi kue yang baru matang, keluar dari arah dapur. Hai Salwa, apa kabar? Sapa Julfin sambil tersenyum semanis mungkin. Salwa hanya tersenyum tipis tidak menjawab perkataan Julfin. Ternyata kamu makin ngegemesin aja ya, ada tepung di hidungmu. Goda Julfin mencolek hidung Salwa yang terlihat putih terkena tepung. Dengan cepat Salwa mengusap hidungnya yang menempel tepung. Uhuk. Windini pura batuk. Seketika Julfin dan Salwa menoleh ke arah Windini. Kenapa elo dek? Tanya Julfin. Tidak apakah tadi ada yang tersangkut di tenggorokanku?
sahut Windini asal. Mereka bertiga duduk bersama di meja. Sebentar ya kak, aku ambil kue dan minumnya, ucap Windini. Sebenarnya ia ingin memberi ruang antara Julfin dan Salwa. Ia tahu kakak kembarnya memiliki ketertarikan pada bodyguardnya itu. Julfin dan Salwa saling terdiam, tidak ada pembicaraan di antara keduanya, hingga akhirnya Julfin membuka suaranya memecah keheningan. Kau berhutang denganku Salwa, ucap Julfin. Hutang? Kapan aku berhutang dengan Anda tuan? Sahut Salwa. Hutang atas pertanyaanku waktu kita bertemu di minimarket, ucap Julfin. Yang mana? Jadi kekasihku, ucap Julfin cepat. Salwa terdiam dan menghembuskan nafasnya perlahan. Tuan, tolong jangan permainkan saya. Saya menghormati Anda sebagai kakak dari Nona Windini. Saya tidak pantas untuk Anda, sahut Salwa dengan wajah datar. Saya tidak main Salwa. Saya ingin mengenalmu lebih dari ini. Dari awal saya bertemu denganmu, saya sudah merasa tertarik denganmu dan ingin mengenalmu lebih dekat lagi, ucap Julfin dengan mantap. Jika kita berjodoh kita akan bersama, tapi mungkin untuk saat ini saya tidak ingin memiliki kekasih. Prioritas saya adalah melindungi Nona Windini, ucap Salwa tegas. Saya akan menunggu kesiapanmu Salwa, saya akan membuktikan keseriusanku, ucap Julfin. Maka buktikanlah tuan, ucap Salwa. Saya permisi dulu, mau melanjutkan pekerjaan saya, ucap Salwa lagi sambil melangkahkan kakinya menuju dapur. Lah, Salwa manakah? Kok kakak sendiri sih? Tanya Windini sambil membawa nampan berisi minuman dan kue ke dapur. Mau lanjutin pekerjaannya, sahut Julfin terlihat lesu. Kak, ayo semangat, jangan nyerah gitu dong, ucap Windini menyemangati. Apaan sih Elode, jangan sok tahu, ketus Julfin. Ya udah senyum dong, nih makan kue kesukaan kakak, ucap Windini menyuapi sepotong cheesecake ke dalam mulut Julfin. Ya udah deh, kakak pergi ke kantor dulu ya, ucap Julfin setelah menghabiskan cheesecake-nya. Iya kakak, hati-hati ya, sahut Windini. Sebelum pergi dari toko, Julfin mengecup-kucup kepala Windini. Setelah dari toko kue, Windini bersama Salwa menuju toko buku. Windini ingin membeli beberapa buku untuk bahan skripsinya. Nona, sepertinya ada yang sedang mengikuti kita, ucap Salwa yang terus memperhatikan kaca spion. Siapa? Entahlah Nona, yang saya lihat mobil hitam itu terus mengikuti kita keluar dari toko kue, sahut Salwa. Sebenarnya apa yang mereka inginkan ya, ucap Windini lagi. Tidak tahu Nona, kita harus waspada, sahut Salwa. Saat melewati jalan yang cukup sepi, mobil Windini dihadang oleh dua mobil hitam yang sedari tadi mengikutinya. Nona tetap di dalam, biar saya yang mencoba menghadapinya, ucap Salwa saat melihat 8 orang pria bertubuh tinggi besar menghampiri mobil Windini. Salwa, jangan nekat kamu,
Lihat, mereka ada 8 orang dan semuanya laki-laki berbadan besar. Paling tidak mari kita hadapi bersama-sama, ucap Windini. Tidak Nona. Nona tetap di sini, saya akan menghadapi mereka. Nona segera meminta bantuan dan saya akan mengulur waktu mereka, ucap Salwa. Baiklah, kamu hati-hati Salwa, sahut Windini yang diangguki oleh Salwa dan keluar dari mobil. Di dalam mobil, Windini berusaha menghubungi Heri untuk meminta bantuan namun tidak diangkat oleh Heri. Duh, kamu lagi ngapain siang? Aku lagi membutuhkanmu, gumam Windini. Windini terus memperhatikan Salwa dari dalam mobil. Salwa tidak terlihat gentar meski dihadang oleh 8 orang pria sekaligus. Aku tidak bisa hanya melihat Salwa berkelahi, setidaknya aku harus membantunya, ucap Windini melihat Salwa terlihat mulai kelelahan. Nona, kenapa Anda di sini? Ucap Salwa, saat Windini ikut membantunya. Sudah, jangan banyak tanya, ayo kita hajar pria banci ini, ucap Windini tersenyum menyeringai. Salwa dan Windini saling baku hantam dengan 8 pria yang entah dari mana asalnya. 5 orang pria sudah tumbang. Namun salah satu dari pria tersebut mengeluarkan pistol dan menarik pelatuk pistolnya mengarahkan pada Windini. Dur! Suara nyaring dari pistol dan 1 peluru sudah keluar. Tidak. Lanjut ke bab 50.